Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau PDD UKT-PT. Perkenalkan, nama saya Widi Harto Purnomo. Saya adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Mata kuliah yang saya ampu adalah Pengantar Manajemen Pendidikan dengan kode mata kuliah 1 ACP 01 10 20 dengan bobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester ganjil, yaitu semester 1. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 7 kali pertemuan perkuliahan dan pemaparan tugas kelompok, kemudian UTS pada pertemuan ke-8, kemudian dilanjutkan 7 pertemuan perkuliahan dan pemaparan tugas kelompok berikutnya, lalu ditutup pada pertemuan ke-16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester. Mata kuliah Pengantar Manajemen Pendidikan membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan sejarah manajemen pendidikan, fungsi-fungsi manajemen pendidikan, prinsip dasar manajemen pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, pendalaman teori-teori manajemen ketenagaan, manajemen sarana prasarana, manajemen kurikulum, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, kemudian manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen mutu pendidikan, serta kebijakan pendidikan. Yang telah disusun ada 5, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan mampu menganalisis konsep-konsep dasar manajemen pendidikan. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis fungsi-fungsi manajemen pendidikan. CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis prinsip-prinsip manajemen pendidikan. CPMK keempat adalah mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis pengelolaan satuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian CPMK kelima adalah mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis tentang teori-teori manajemen pendidikan serta kebijakan pendidikan. Materi pelajaran yang akan diberikan dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 materi secara garis besar. Yang pertama adalah pengertian, ruang lingkup, dan sejarah manajemen pendidikan. 2. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Ketiga, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Keempat, pengelolaan satuan pendidikan. Yang kelima adalah pendalaman teori-teori mengenai manajemen ketenagaan, manajemen sarana prasarana, manajemen kurikulum, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen mutu pendidikan, serta kebijakan pendidikan. Sistem dan metode pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, penugasan kelompok, serta seminar makalah kelompok, serta review hasil seminar dari masing-masing kelompok. Interaksi yang dibangun dalam pengajaran mata kuliah ini dengan mahasiswa dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi dan simpulan perkuliahan yang sudah lalu. Kemudian, pada saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan, membuka sesi tanya jawab dari mahasiswa terhadap materi yang sedang berlangsung dengan umpan balik serta diskusi yang terarah dan terukur sesuai materi yang sedang dibahas. Sedangkan sistem penilaian yang dilakukan dengan penetapan persentase pada masing-masing bobot penilaian yang telah ditentukan, yakni yang pertama untuk aktivitas partisipatif itu dibobotkan sebesar 50% karena ini mencakup seluruh keaktifan dan partisipasi yang dilakukan oleh mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian penugasan mandiri dan terstruktur sebesar 10%, kemudian kuis sebesar 5%, lalu kemudian ujian tengah semester sebesar 15%,
dan ujian akhir semester sebesar 20%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Indikator yang digunakan dalam penilaian pada mata kuliah ini, yakni yang pertama indikator bahwa mahasiswa harus mampu menganalisis teori-teori manajemen pendidikan yang relevan dengan konteks pendidikan dan menerapkan konsep-konsep manajemen pendidikan dalam situasi nyata di bidang pendidikan. Indikator kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan pendidikan dan dampaknya pada proses pendidikan. Indikator yang ketiga adalah mahasiswa harus mampu merencanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan, di samping penguasaan-penguasaan materi yang terkait dengan teori, dengan kecakapan, dan penugasan-penugasan yang telah ditetapkan. Aspek yang dinilai adalah bahwa mahasiswa mampu menguasai teori-teori manajemen pendidikan, menghubungkan teori dengan konteks situasi nyata, dan menerapkan manajemen dalam studi kasus atau situasi nyata. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan pendidikan, analisis dampak kebijakan terhadap proses pendidikan. Dan mahasiswa mampu menyusun perencanaan strategis untuk menerapkan rencana strategis dalam konteks pendidikan. Penilaian yang dilakukan adalah bahwa 2-3 kolom yang diberlakukan ini akan menggambarkan penilaian kelulusan yang akan dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, apabila mahasiswa kurang mampu dalam melaksanakan mencapai indikator dan aspek-aspek yang telah ditetapkan, maka mahasiswa belum berhasil dalam menempuh mata kuliah ini. Kemudian kalau dalam kategori tingkat kemampuan kedua, mahasiswa sudah mampu melakukan, baru mahasiswa dapat dinyatakan lulus. Apalagi kalau mahasiswa dapat mencapai tingkat kemampuan yang ketiga, yang memiliki pemahaman dan analisis mendalam serta mampu mengaplikasikan secara kreatif dalam konteks pendidikan, menerapkan konsep-konsep pendidikan secara kreatif dalam berbagai konteks pendidikan. Oleh sebab itu, indikator-indikator ini selalu menjadi pertimbangan pencapaian pembelajaran mahasiswa, nanti apakah mahasiswa itu dinyatakan lulus atau mengulang. Namun demikian, harapan saya bahwa dengan metode-metode kuliah yang interaktif, kolaboratif, itu akan meningkatkan kemampuan mahasiswa dan diharapkan seluruh mahasiswa dapat lulus dengan nilai baik dalam menempuh mata kuliah pengantar manajemen pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam mata kuliah pengantar manajemen pendidikan. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin kita berdoa dulu semua ya, demi kelancaran perkuliahan kita. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya, yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan, ada baiknya kita review kembali apa yang sudah kita pelajari pada kuliah sebelumnya, yaitu pertemuan yang sudah kita bahas, termasuk juga pemaparan makalah kelompok. Siapa yang bisa membantu saya untuk mereview? Silakan. Jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai pengertian ruang lingkup dan sejarah manajemen pendidikan, Ya. yang dimana manajemen pendidikan itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan pendidikan agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, nah itu pentingnya ya, bahwa perencanaan itu memegang peran sangat krusial supaya semua kegiatan yang akan kita lakukan itu bisa berhasil, bisa membuat kegiatan yang lancar dan memiliki manfaat atau keberhasilan. Berikutnya, apa yang sudah kita bahas? Ya. Mohon izin, silakan. saya Rizka Nuari izin mereview pembelajaran sebelumnya. Ya. Yang saya dapatkan itu beberapa waktu yang lalu kita mempelajari ruang lingkup manajemen pendidikan, yang dimana ada 7 aspek dalam pengelolaan
lingkup manajemen Lingkup pendidikan, ya. yaitu yang pertama manajemen perkurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen keuangan, Ya. manajemen tenaga kependidikan, Ya. manajemen sarana dan prasarana, Ya. manajemen layanan khusus, dan juga manajemen hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Oke, itu semua adalah bidang manajemen pendidikan yang digarap oleh kita ya untuk manajemen pendidikan yang akan kita pelajari semua selengkapnya sehingga nanti pada saat akhir perkuliahan kita semua sudah mampu memahami dan kita kuasai untuk kita buat analisis, statement dan sebagainya agar bisa menjadi bekal Anda nanti ya pada saat Anda akan menuju dunia kerja. Nanti itu bisa bermanfaat, berguna gitu ya. Ada lagi? Kalau nggak salah masih ada. Ya, silakan. Yang kita pelajari pertemuan kemarin itu ada tentang sejarah perkembangan manajemen pendidikan Ya. yang dimana awal mula abad ke-19, perkembangan di awal abad ke-20 di era modern dan konteks Indonesia. Konteks Indonesia, betul. Nah, yang terakhir itu adalah lebih mendalami mengenai bagaimana ya tentang pelaksanaan dari manajemen pendidikan yang kita sudah kita paparkan kemarin dengan paparan kelompok. Kemudian mungkin bisa disimpulkan dari semuanya itu ada? Bisa menyimpul? Ya, silakan. Manajemen pendidikan itu adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen umum Ya. dengan konteks pendidikan, yang mana bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien melalui pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan. Nah, itu dia ya. Jadi berarti untuk yang kemarin materi kita kemarin adalah kita akan harus menguasai bahwa ada elemen-elemen yang diperlukan ya dalam pelaksanaan manajemen pendidikan tadi yang sudah disebutkan itu ya untuk bersinergi semua agar semua elemen itu bersinergi untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu ya. Makanya perlu perencanaan. Nah, kalau nggak ada perencanaan, nggak direncanakan, maka segala sesuatu tidak akan menghasilkan perkembangan yang baik. Itu ya. Oke. Cukup? Ada lagi? Cukup. Ya, cukup? Cukup, Pak. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Untuk materi kita yang berikutnya, kita akan bicara mengenai fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Apa saja, Pak? Ini kita lihat. Satu, yang paling penting adalah ini krusial dalam setiap langkah semua awal kegiatan, yaitu adalah perencanaan atau planning. Apa yang direncanakan, apa yang diplanningkan? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pendidikan. Harus punya dulu tujuan. Tujuannya apa sih? Mau kemana? Apa yang mau diraih? Ya, dan bagaimana cara mencapainya? Cara membekarnya, mencapainya. Kemudian jenis perencanaannya, kalau perencanaan yang dibuat dalam manajemen pendidikan itu biasanya ada beberapa jenis, yaitu perencanaan strategis, nanti kita bahas ya, nanti di lanjutan slide ini. Kemudian perencanaan taktis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis itu sifatnya adalah dia untuk jangka panjang. Sesuatu rencana yang tidak dilakukan untuk satu waktu, tidak. Tapi strategis itu dia memikirkan rencana itu untuk berlaku jangka panjang. Biasanya waktu lama. Kalau perencanaan taktis itu adalah perencanaan yang dilakukan untuk menyikapi apa yang dilakukan pada saat itu. Itu sifatnya taktis. Jadi kalau ada perencanaannya, kalau kita sering dengar plan A, plan B. Nah, kalau plan A gagal, plan B pakai. Nah, itu namanya perencanaan taktis. Kalau perencanaan operasional, bagaimana merencanakan untuk melaksanakan kegiatan itu sehari-hari untuk melaksanakannya secara real. Itu operasional. Jadi misalnya gini, kalau KKN gitu ya, berapa mobil yang diperlukan, ya kan? Apa yang mau dibawa, itu, kan? Dan sebagainya. Ah, itu kan harus dipikir dulu, direncanakan dulu, gitu. Kemudian langkah-langkah perencanaan yang dilakukan adalah, itu tadi barusan saya ngomong ya, analisis kebutuhan. Yang diperlukan apa? Yang kita perlukan apa untuk melakukan ini? Oh, perlu mobil, Pak. Mobilnya ada 5, Pak. Oh, perlu alat, Pak. Alatnya ini A, B, C, D dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan tadi yang saya bilang ya, sudah di atas ya. Untuk tujuan harus ditetapkan. Kalau nanti tujuan itu tidak kurang bulat tercapai, maka ada perencanaan taktis, yaitu kalau nggak berhasil plan A, plan B. Kalau nggak plan B nggak berhasil juga plan C.
biasanya begitu. Nah, itu namanya perencanaan taktis. Kemudian program, ya tentunya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita ini harus punya planning mengenai apa yang mau kita lakukan berbentuk rincian. Apa, kegiatan apa, itu namanya program. Kemudian sumber daya, nah ini dia. Menentukan kita melakukan sesuatu, kita harus tahu ya, misalnya sumber daya. Kita punya biaya berapa, memerlukan orang berapa. Nah, itu namanya kepentingan sumber daya. Sumber daya itu kan ada sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya waktu, sumber daya alat, sumber daya sistem. Nah, sumber daya sistem, aturan itu kan sumber daya sistem. Oke. Jadi apa contohnya, Pak? Contoh daripada rencana ini adalah rencana kerja sekolah. Sekolah itu membuat rencana kerja sekolah. 1 semester dia melakukan apa? Siapa yang melakukan? Ya, yang dilakukan apa? Siapa yang melakukan? Bagaimana melakukannya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah rencana dasar. Dan kemudian kalender akademik. Kalender akademik itu maksudnya begini. Dalam 1 tahun ajaran itu dibuat rencana-rencana waktu dan pengalokasian kegiatan yang sekiranya tidak akan berbenturan dengan misalnya waktu libur hari raya, waktu libur sekolah, misalnya liburan hari raya, hari besar, dan hari libur lainnya. Nah, makanya disusun kalender akademik supaya nanti sudah tahu timeline-nya. Kalau melakukan ini berapa lama, apa saja, hari libur itu kapan saja, itu sudah ada penandaannya. Oke, jelas? Sampai di sini? Oke, lanjut ya. Yang kedua, pengorganisasian. Nah, ini bagian daripada perencanaan yang masih juga sangat penting ya. Saya kira penting memang semuanya. Yaitu yang pertama, dia menata sumber daya manusia. Menatanya artinya menyusun, menata. Jadi gini, si A duduk sebagai A, misalnya jabatan B, kamu ngurusi ini, si B ngurusin ini. Kayak itu ya, kemarin ya sudah pembagian gitu ya, dibagikan ini, kamu bertugas untuk melakukan ini. Nah, itu namanya menata sumber daya dan tugasnya. Yang kedua, struktur organisasi sekolah biasanya itu dibuat struktur yang namanya struktural itu ya, namanya struktural. Dalam papan biasanya ditaruh di papan besar begitu. Nah, itu terdiri nanti datanya ada di atas, paling atas, kepala sekolah. Di bawahnya wakil kepala sekolah. Bawahnya lagi guru. Bawahnya lagi tenaga administrasi, tenaga TU, dan sebagainya. Nah, itu namanya struktur organisasi sekolah. Ya, jadi pembagiannya kayak begitu ya, seperti itu ya. Kepala sekolah, guru, staf, dan sebagainya. Pembagian tugas koordinasi ada pada struktur. Kalau struktur menjelaskan, dia sudah menuliskan, berarti disitulah adanya pembagian tugas koordinasi. Contoh, struktur organisasi sekolah. Ada kan pernah lihat ya? Nggak usah di sekolah, di sini aja dilihat. Di prodi, ada. Ada kan strukturnya? Kaprodi, dosen ini, admin, nah itu dia. Itu namanya struktur organisasi. Kalau di sini kita contohkan adalah struktur organisasi sekolah. Oke, jelas? Oke. Ya, kita lanjut. Sekarang yang ketiga. Ya. Yang ketiga, kita melihat mengenai pelaksanaan atau actuating dan leading. Jadi pelaksanaan itu seringkali dalam perencanaan itu seringkali didefinisikan sebagai actuating atau juga leading. Leading itu mengarahkan. Jadi dalam pelaksanaan sekaligus kita mengarahkan. Kayak gini ya, mau kuliah, saya mengactionkan untuk perkuliahan. Nah, saya mengarahkan duduknya, pola kuliah saya adalah duduknya seperti letter U. Nah, itu mengarahkan. Agar apa? Agar interaksi antara mahasiswa semuanya bisa lebih baik. Sama-sama melihat kan? Tapi kalau model duduknya ke belakang, maka yang bisa melihat saya hanya yang di depan, yang belakang nggak bisa melihat. Nggak bisa saling lihat kan? Kalau begini kan, ya Mas Theo melihat ke sini, sana melihat, nah saling bisa berinteraksi. Nah itu dia, mengarahkan. Ya, jadi dalam pelaksanaan
ini ada beberapa unsur, yaitu pertama menggerakkan semua unsur pendidikan. Semua unsur pendidikan apa? Guru, kepala sekolah, siswa, tenaga administratif, baik sampai satpam, penjaga sekolah, itu semua adalah unsur pendidikan. Ketiga, kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan komunikasi. Ini yang dilakukan oleh kepala sekolah. Keempat, memotivasi guru dan siswa. Perlu ya, itu adalah kewenangan dari kepala sekolah dan waka untuk memotivasi guru. Kalau gurunya agak males, nggak pernah jarang turun, nah itu dihimbau atau dinasihati. Contohnya, misalnya kepala sekolah memimpin rapat evaluasi. Dalam evaluasi itu beliau menjelaskan, ini kita ada kendala begini ya, ini kita ada masalah seperti ini, dan sebagainya. Dijelaskan. Oke, itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita santai saja, tidak perlu gelisah. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Mbak Rara ya? Ya. Izin bertanya Pak, Ya. apa peran fungsi pengorganisasian dalam lembaga pendidikan? Apa peran fungsi pengorganisasian dalam lembaga pendidikan? Sekolah maksudnya ya? Oke. Ada yang bisa menjawab nggak? Bantu. Ya, silakan. Fungsi pengorganisasian berperan dalam menata sumber daya manusia, sarana dan pembagian tugas secara jelas Ya. agar setiap individu dan lembaga pendidikan memahami perannya masing-masing. Tujuannya adalah agar tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Betul sekali. Jelas ya Mbak ya? Itu dia ada perannya. Jadi semuanya harus terorganisir, teratur. Itu kuncinya. Kalau berantakan, siapa melakukan apa nggak jelas, melakukannya siapa bagaimana nggak jelas. Nah itu akan sulit gitu loh. Makanya perannya tadi maaf ya, perannya tadi sudah diuraikan seperti tadi. Jadi jelas ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Mengapa fungsi pelaksanaan disebut juga dengan fungsi pergerakan? Mengapa fungsi pelaksanaan disebut juga fungsi pergerakan? Wah, ini bagus nih pertanyaan ini. Ada yang bisa jawab? Bantu saya, please. Ya, silakan. Nah, Karena fungsi ini berhubungan dengan upaya menggerakkan semua sumber daya yang ada, Ya. baik manusia maupun non manusia, agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Pelaksanaan mencakup kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. nah, itu dia 3 kunci penting. Kepemimpinan, motivasi, dan inovasi. Kalau tidak ada 3 itu, maka yang Anda tanyakan tadi kurang dapat berjalan dengan baik. Oke ya? Saya lanjutkan dulu ya. Nanti boleh bertanya lagi. Kita habiskan dulu nih, selesaikan. Yang berikutnya, pengawasan atau controlling. Sebetulnya salah ya. Sebetulnya keliru. Karena kalau didalami lagi, pengawasan itu controlling, tetapi pengawasan lebih kepada pengendalian. Ya. Jadi pengawasan adalah mengawasi agar pelaksanaan sesuai rencana. Betul, harus diawasi. Kalau enggak, ya tadi sembarangan, perannya enggak jelas. Ini melakukan apa? Enggak tahu Pak, itu tugasnya si A kok bukan saya. Nah itu repot. Jenis pengawasan, preventif, represif, monitoring, evaluasi. Langkah standar ukur kerja, bandingkan hasil, koleksi. Contohnya adalah supervisi kelas dan evaluasi kinerja guru. Oke. 5. Evaluasi. Nah, kalau ini adalah bagian untuk yang dikaji paling terakhir setelah semua terlaksana. Untuk maksudnya adalah berjalan bagus nggak yang kita rencanakan? Jangan-jangan nggak jalan. Nah, gitu ya. Jadi evaluasi ini menilai efektivitas pelaksanaan manajemen pendidikan, kemudian evaluasi kinerja sekolah dan pelaksanaan program. Contohnya adalah penyusunan laporan kinerja sekolah. Itu tiap tahun dibuat itu, supaya kita bisa kontrol mana yang terlaksana, mana yang belum. Nah itu ya, kelihatan. Oke, kesimpulan, fungsi-fungsi manajemen semua saling terkait, ya, dan saling mendukung. Nah itu tadi, peran, sinergi, saya bilang tadi sinergi. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
semuanya harus dijalankan secara sinergis agar tujuan yang ditetapkan tadi pada saat merencanakan itu semua bisa tercapai dengan baik. Silakan kalau ada pertanyaan terakhir. Monggo, silakan. Cepat saja. Ya. Pertanyaan saya, Ya. bagaimana fungsi-fungsi manajemen saling berkaitan dalam konteks sekolah? Saling berkaitan. Baik. Coba ada yang bisa bantu? Ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik memerlukan pengorganisasian yang tepat, pelaksanaan yang efektif, pengawasan yang ketat, dan evaluasi untuk melihat hasilnya. Semua fungsi ini bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Betul. Jelas nggak? Nah, itu sudah dibantu. Terima kasih ya. Anda sudah interaktif sekali, sudah bisa membantu pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Dan saya kira inilah ujung dari perkuliahan kita. Ya, jadi kita simpulkan sekarang bahwa semua organisasi itu memerlukan perencanaan yang harus sinergi. Kalau tidak, maka pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan itu tidak akan tercapai dengan baik. Dengan demikian, nanti setelah itu kita akan melanjutkan dengan pemaparan kelompok ya, sesuai nanti pembagian materi ini. Silahkan seperti sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi untuk Anda membuat makalah sesuai dengan materi-materi tadi, itu ya, untuk nanti dipaparkan pada perkuliahan selanjutnya. Jelas semua? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.